Take off the fufu, take off the couches, take off the Wi-Fi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan analisa kami yang berjudul Analisis Pengaruh Produksi Beras dan Konsumsi Beras pada tingkat nasional di Indonesia pada tahun 2018 sampai 2023 dengan data yang bersumber dari portal berita Kumparan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik. Kami menggunakan analisa sederhana berupa estimasi dan analisa utama berupa korelasi. Tujuan dari analisis ini adalah memperkirakan titik dan interval produksi serta konsumsi beras nasional Indonesia serta mengukur korelasi antara keduanya untuk menilai keseimbangan pangan. Sebelum melanjutkan ke pemaparannya, alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Perkenalkan, saya Cika Mamaila dengan NPM akhir 047. Perkenalkan, nama saya Naila Salsabila dengan NPM akhir 067. Perkenalkan, nama saya Herlinda Amelia dengan NPM akhir 045. Perkenalkan, saya Lia Arinda Sakila dengan NPM akhir 046. Perkenalkan, nama saya Sabda Rukia Zimia dengan NPM akhir 045. Alasan saya memilih estimasi titik untuk analisis ini karena menyediakan perkiraan nilai tunggal yang sederhana, langsung, dan mudah diinterpretasikan terhadap parameter populasi seperti rata-rata produksi dan konsumsi beras periode 2018 hingga 2023 tanpa kerumitan rentang interval yang memerlukan asumsi tambahan tentang tingkat kepercayaan. Baiklah, langsung saja. Pertama, buka aplikasi SPSS, langsung pilih tab Variable View di bagian bawah layar. Dalam mengisi Variable View, saya mengambil datanya dari berita Kumparan yang bersumber dari BPS. Lalu, menginput name dengan diisi tahun, produksi beras nasional, dan konsumsi beras nasional. Nah, dalam penulisan ini tidak boleh memakai spasi ya teman-teman. Jadi kita ganti spasinya menggunakan underscore. Kemudian tabnya diganti numerik semua ya. Untuk width-nya itu bisa menyesuaikan datanya teman-teman. Kemudian desimalnya saya isi 1 di belakang koma. Diisi semua dengan angka 1 ya, kecuali yang tahun. Lalu untuk labelnya kita kosongin saja, karena pada kolom name sudah terisi jelas. Values dan missingnya di none aja. Columns dan align-nya bisa menyesuaikan datanya teman-teman. Terakhir measure, pilih scale. Langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah menginput seluruh data yang sudah disiapkan ke dalam data view pada SPSS. Data tersebut terdiri dari 3 komponen, yaitu tahun, angka produksi beras nasional, dan angka konsumsi beras nasional. Pada tahap ini, kita perlu cek kembali setiap kolom dan baris untuk memastikan tidak ada kesalahan pengetikan atau data yang tertukar, karena kesalahan kecil itu bisa berpengaruh pada hasil analisis. Setelah semua data dipastikan benar, langkah berikutnya adalah melakukan analisis untuk mendapatkan nilai rata-rata dari masing-masing variabel. Untuk melakukan analisis ini, pertama-tama kita perlu klik menu Analyze pada bagian atas tampilan SPSS. Setelah itu, pilih Descriptive Statistik. Lalu klik submenu deskriptif. Ketika jendela deskriptif telah terbuka, kita perlu memasukkan variabel yang akan dianalisis, yaitu data produksi beras nasional dan data konsumsi beras nasional. Caranya, klik masing-masing variabel yang ada di sebelah kiri, lalu tekan tombol panah
untuk memindahkannya ke kolom variabel di sebelah kanan. Setelah kedua variabel telah berada di dalam kolom tersebut, klik tombol Option untuk memilih indikator statistik apa saja yang ingin ditampilkan oleh SPSS. Nah, karena fokus analisis pada tahap ini adalah menghitung estimasi titik berupa nilai rata-rata, maka pada bagian Option cukup centang pilihan mean saja. Opsi lain seperti standar deviasi, minimum, dan maksimum bisa diabaikan. Setelah itu, klik Continue, lalu tekan OK untuk menjalankan analisis. SPSS kemudian akan secara otomatis menampilkan output berupa tabel deskriptif statistik. Dalam tabel tersebut terlihat bahwa dari 6 data produksi yang telah dimasukkan, nilai rata-rata produksi beras nasional adalah 31.717. Sementara itu, nilai rata-rata konsumsi beras nasional dari 6 data yang telah diinput adalah 32.133. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis interval estimasi untuk data produksi dan konsumsi beras tingkat nasional di Indonesia pada tahun 2018 sampai 2023. Kenapa sih kami memilih metode interval estimasi untuk data yang kami miliki? Karena metode ini mampu menunjukkan rentang nilai yang mewakili kondisi sebenarnya, sehingga lebih tepat untuk data yang berfluktuasi tiap tahun dan tetap mudah dianalisis tanpa metode yang rumit. Nah, berikut adalah tampilan data yang kami miliki tentang data produksi dan konsumsi beras. Nah, data ini diambil dari portal berita kumparan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik. Nah, dalam data ini menunjukkan nilai konsumsi dan produksi beras tingkat nasional. Selanjutnya, untuk mengetahui interval estimasi data ini, kita perlu menghitungnya menggunakan aplikasi yang bernama SPSS. Yuk simak cara menghitungnya. Nah, pertama, kalian perlu membuka aplikasi SPSS yang sudah kalian download di laptop kalian. Setelah itu, kalian bisa langsung menekan menu variable view di bagian kiri bawah. Selanjutnya, kalian bisa memberikan nama untuk variabel kalian. Dalam pengisian nama, variabel tidak boleh ada spasi. Untuk itu, spasi bisa digantikan dengan penggunaan underscore. Pada kolom nama, di sini saya mengisi variabel dengan nama tahun, produksi beras nasional, serta konsumsi beras nasional. Namun, nama variabel ini bisa diganti sesuai dengan keinginan kalian atau sesuai dengan data yang kalian miliki. Nah, selanjutnya saya akan mengubah desimal untuk data yang saya miliki. Di sini saya memakai desimal 0 untuk tahun dan desimal 1 untuk produksi dan konsumsi beras nasional. Untuk kolom type, white, label, value, missing, columns, align, measure, dan row, kalian bisa sesuaikan dengan data yang kalian miliki. Selanjutnya, blok data pada Excel, kemudian copy data tersebut dan tempelkan data yang sudah di-copy ke data view. Dan pastikan bahwa data yang dimasukkan sudah benar. Selanjutnya, kita akan menganalisis terhadap data. Analisis ini diperlukan supaya kita dapat nilai maksimum dan minimum dari sampel yang tersedia. Langkah pertama yaitu klik Analyze, kemudian klik Deskriptif Statistik, lalu klik Deskriptif. Pada bagian deskriptif, kita klik produksi beras, setelah itu klik tanda panah. Lakukan hal yang sama pada konsumsi beras. Kemudian, klik option, pilih minimum dan maksimum, kemudian klik continue, dan klik OK. Dan akan muncul hasil datanya. Hasil datanya yaitu produksi beras minimum adalah 30,9 dan maksimum adalah 33,9. Sedangkan konsumsi beras adalah minimum 31,1 dan maksimalnya adalah 34,7.
Maka, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa estimasi interval berupa minimal dan maksimal produksi beras dan konsumsi beras tahun 2018 sampai 2023, yaitu dengan hasil produksi beras minimal sebesar 30,9 dan maksimal sebesar 33,9. Sedangkan konsumsi beras dengan hasil paling rendah atau minimum sebesar 31,1 dan dengan hasil yang paling tinggi atau maksimal yaitu sebesar 34,7. Selanjutnya kita menggunakan analisis utama yaitu korelasi persen. Alasan memilih analisis ini adalah karena cepat dan mudah untuk data time series tahunan dan juga mengukur kekuatan dan arah hubungan antara produksi beras dan konsumsi beras nasional di Indonesia pada rentang tahun 2018 sampai dengan 2023. Untuk datanya, kita pilih produksi beras dan konsumsi beras nasional yang diambil dari berita kumparan dan bersumber dari BPS. Untuk mengerjakan analisis utama korelasi persen, pertama-tama buka aplikasi SPSS, pilih menu variable view. Nah, di sini kita klik name, lalu ketik sesuai nama data kita. Kami memilih menggunakan X dan Y untuk memudahkan. Untuk type-nya, kita pilih numerik pada keduanya. Width disesuaikan dengan jumlah karakter. Untuk desimal, kita pilih 1 pada keduanya. Selanjutnya, labelnya kita ketik keterangan dari X dan Y-nya. X untuk produksi beras nasional dan Y untuk konsumsi beras nasional. Untuk values dan missing-nya kita pilih none. Untuk kolom, kita juga sesuaikan datanya. Like kita lewati saja. Lalu measure, keduanya kita pilih scale, dan terakhir row-nya kita bisa lewati saja atau kita bisa abaikan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasannya. Nah, ketika kalian sudah menyelesaikan pada variable view, maka kalian klik pada data view. Nah, setelah diklik, kita akan memasukkan data dengan cara mengcopy dari Excel ataupun bisa ditulis manual lewat SPSS-nya langsung. Nah, ketika datanya sudah masuk pada kolom X dan Y, selanjutnya kita klik bagian Analyze yang ada di atas, kemudian akan menampilkan banyak sekali pilihan. Nah, selanjutnya kita akan pilih pada bagian Correlation dan pilih bivariate. Kemudian akan muncul tampilan di mana terdapat tulisan bivariate correlation dengan adanya dua kotak yang di sisi kirinya terdapat tulisan produksi beras nasional variabel X dan konsumsi beras nasional variabel Y. Nah, kita klik satu persatu. Kemudian setelah diklik, misalnya pada variabel X kita klik, kemudian kita tekan pada tanda panah sehingga data variabel X akan masuk pada kotak sebelah kanan. Nah, lakukan yang sama pada variabel Y. Setelah kedua variabel masuk, pada bagian correlation coefficient, kita klik bagian Pearson dan pada test of significance kita klik tooltip. Kemudian setelah semuanya sudah diklik, maka kita tekan OK. Nah, kemudian terdapat hasil output yang ditampilkan berupa tabel correlation dan keterangan Pearson correlation. Kemudian kita bisa melihat Pearson correlation pada tabel di baris pertama menunjukkan angka 0,853, di mana pada pedoman derajat hubungan nilai 0,81 hingga 1 dapat dikatakan korelasi sempurna. Dan pada hasil yang didapatkan menunjukkan hasil yang positif. Mengapa demikian? Karena tidak ada tanda negatif
di depan angka 0,853. Nah, kemudian kita bisa melihat pada bagian significant atau two-tailed baris kedua pada tabel didapatkan hasil 0,031 yang dimana jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka antara variabel X dan Y memiliki hubungan yang kuat dan positif. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa produksi beras mempunyai hubungan yang nyata dengan konsumsi beras nasional, sehingga perubahan pada produksi akan diikuti juga perubahan pada konsumsi dalam pola yang konsisten. Jadi begitulah cara kita menggunakan SPSS untuk analisis utama berupa correlation. Jadi, kesimpulan dari analisis produksi beras dan konsumsi beras adalah konsumsi rata-rata 32,133 juta ton lebih tinggi daripada produksi rata-rata 31,717 juta ton. Indikasi defisit beras struktural kecil. Estimasi interval menunjukkan overlap, tetapi tetap mengindikasikan posisi konsumsi di atas produksi pada sebagian besar rentang. Korelasi kuat yaitu 0,858 menandakan pola konsumsi dan produksi bergerak beriringan, tetapi konsumsi lebih stabil dari produksi. Kondisi ini menjelaskan mengapa kebijakan impor menjadi instrumen penyeimbangan dalam menjaga ketersediaan beras nasional.